Kalau ini 1 minggu ke depan tetap tidak ada gerakan, RAR akan berkampanye keliling Bangkalan setiap hari memasukkan selebaran ke rumah makan di Bangkalan untuk tidak bayar pajak. Kenapa? Gitu ya, akhirnya. Ya, kenapa? Karena ada rumah makan yang boleh tidak bayar pajak. Dan ada yang boleh bayar seikhlasnya. Sehingga kita akan berkampanye bahwa seluruh perlakuan itu harus sama ke seluruh rumah makan di Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, 2 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu DSB membahas tentang masalah pajak dan retribusi daerah Kabupaten Bangkalan. Terjadi banyak kebocoran menurut amatan dan juga data yang dimiliki oleh teman-teman DSB. Seminggu yang lalu ada demonstrasi tunggal Dan sudah biasa ya, itu yang dilakukan oleh RAR. Bang Risang ini di samping menjadi aktivis, hari ini mantan jurnalis dan juga menjadi pengacara. Assalamualaikum Bang Risang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Risang? Sehat. Sudah dibaca, diteliti, ada tambahan data terkait dengan urusan indikasi kebocoran pajak daerah restoran? Kalau data, ya kita berpegang pada data itu, data pembandingnya pembayaran pajak restoran 2021, kemudian hasil checking yang terbaru ini kan, hasil checking gabungan antara Bapenda, Pol PP, dan Kejaksaan. Kenapa Kejaksaan terlibat? Karena Bapenda ini meminta bantuan Kejaksaan sebagai pengacara negara. Jadi membuat surat kuasa khusus untuk membantu menagih. Karena selama ini memang Kejaksaan ini yang kalau ada pengusaha nakal yang menagih BPJS ketenaga kerjaannya, BPJS dan BPJS sudah kerjasama. Memang linear dengan tugas pokok fungsi Kejaksaan ya, terkait dengan urusan kalau ada lembaga negara yang mempunyai persoalan hukum. Memang Kejaksaan boleh karena memang pengacara negara. Apalagi ini didasari dengan urusan kerjasama ya. Urusan kerjasama, emang dan wajib dilayani. Pak Risang, ini kan menarik tuh. Ada kebocoran, ada potensi sekian banyak menurut apa yang kita bahas dulu dan itu hanya sekadar satu potensi pendapatan. Yaitu di pajak restoran. Apa yang kita bahas dulu itu kan semua sudah mendengar tuh. Semuanya sudah mendengar dan pihak-pihak terkait termasuk juga pemerintah juga mendengar. Ya. Saya husnudzon mereka bukan tidak mengerti, baik itu pemerintah daerah maupun pihak wajib pajak wajib pajak, bukan tidak mengerti mereka. Mereka tahu, bahkan sebelum-sebelumnya mungkin lebih tahu dari Risang daripada saya gitu ya. Nah, pengamatan dari RAR dan Risang sendiri terkait dengan urusan persoalan yang sudah muncul ke permukaan itu gimana sekarang? Jadi begini, sebetulnya mereka sudah tahu, cuman mungkin entah ada faktor apa sehingga membuat seolah-olah mereka tidak berdaya. Nah, karena tidak mampu itu kemudian memintalah bantuan dari pengacara negara kan. Sekarang ini yang Pemda ini maksudnya? Iya. Dan ini bukan yang memang pertama yang diambil nih sektor pajak kan. Ini bicara pajak restoran saja karena kita meskipun indikasi yang lain itu potensi pendapatan yang lain wajib pajak lain itu juga mempunyai kebocoran mungkin ya. Nanti setelah ini sukses dan satu ini kan yang lain akan mengikuti. Masalahnya sekarang ini seperti yang saya sampaikan dari awal itu, ini masalah ini ternyata ada di Bapemda Bangkalan. Ketidakberdayaan tadi. Iya, jadi ketika Kejaksaan ini sudah melakukan checking bersama bersama sudah ditemukan bahwa rata-rata angka ini sekian, tinggal Bapenda ini menetapkan, membuat penetapan bahwa pajak yang harus dibayar sekian, pajak terhutang sekian. Kemudian setelah penetapan itu barulah Kejaksaan ini bisa mengambil langkah menagih. Kalau tidak bisa ditagih, karena kita juga RAR juga sudah melakukan laporan pidana. Sudah. Mana itu nomor laporannya? Sudah, tidak usah rame-rame kan, yang penting sudah. Tetapi tetap akan ditagih dulu karena sudah dapat SKK dari Bapenda kan gitu. Nah, kalau tidak bisa ditagih sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bapenda, disitulah terjadi korupsi. Surat ketetapan utang ya.
pajak yang harus dibayar dan pajak terhutangnya. Gitu harus dibayarkan itu memang harus ada secara resmi dikeluarkan oleh pihak pemerintah daerah. Nah, jadi pemerintah daerah Bangkalan ini seperti yang ia takut dan peragu. Nah, ini sebelum masuk ke mana-mana, pantauan Mas Risang surat tagihan ya, ketetapan berapa nominal hutang itu sudah keluar nggak? Belum. Sampai detik ini. Makanya kita demo. Oh, jangan-jangan belum dihitung Mas. Loh, bukan. Kalau kita itu sudah ditarik, pasti kita tahu. Gitu ya. Dan ternyata di Bapenda ini malah terjadi tawar menawar. Kejaksaan tidak mau. Kejaksaan bukan lembaga tawar menawar. Ya. Kalau sudah dihitung sekian, ya sekian yang harus dibayar. Ini Bapenda sendiri masih tawar menawar. Kok jangan-jangan gini Mas Rizal, mohon maaf, ini berasumsi saja ya. Pihak wajib pajak tidak mengerti dan belum mengerti dan belum tahu bahwa pajak itu semestinya kan harus dibebankan kepada pembeli, user. Jangan-jangan selama ini itu wajib pajak itu justru itu dibayar dengan sendirinya, tidak membebankan kepada pembeli. Loh, jangan-jangan gitu ya. Itu salah siapa lagi? Ya Bapenda. Oh gitu. Lo perdanya lu dari tahun berapa sudah ada. Tapi meskipun dihitung dari situ pun dari dirinya sendiri ya. Kalau hanya yang terjadi sebagaimana yang data sempat muncul itu hanya 10 juta. 10 juta. Yang itu besar juga, ini, yang paling besar. Itu juga nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Jadi mau dihitung dari segi manapun ini sudah tidak rasional. Tidak rasional. Pertanyaannya sekarang, ada apa sebetulnya Bapemda itu kok sudah sampai hari ini belum mengeluarkan surat ketetapan itu? Nah itulah kalau pemikiran saya, persepsi saya, jangan-jangan orang-orang ini pemimpin kita ini punya hutang. Oh gitu. ke pihak rumah makan. Pengusaha rumah makan nih punya hutang. Hutang tanda kutip ya. Hutang tanda kutip yang bisa hutang kampanye juga kan gitu. Jangan-jangan. Tapi kalau itu mestinya janganlah, mestinya dan gini Mas Trisang, itu sebetulnya sesuatu yang bukan sesuatu yang tak bisa dipikirkan. Rumusnya sudah jelas sebetulnya. Potensi-potensi meskipun sekarang mungkin belum secara profesional dilaksanakan. Memakai rata-rata saja ya Pak, sebetulnya sudah ketemu tuh angka. Sudah ketemu. Jadi begini Bang Aliman, saya jelaskan sebentar ya. Kalau pakai rata-rata 1 bulan sekian, itu juga nggak fair. Ya kalau sepi, bulan depan ini puasa, siang tutup, baru buka siang sampai malam kan gitu. Itu pasti penjualan menurun. Tapi kalau ditetapkan sekian per bulan, yang salah juga rumah makannya juga. Kenapa tidak mengaktifkan tapping box? Gitu. Iya betul. Kalau tapping box, jadi intinya kemarin perhitungan yang dilakukan oleh tim gabungan Kejaksaan, Satpol PP dan Bapenda itu hanya menghitung pengunjung di hari paling sepi. Itu pun sepihak ya data pengunjung itu. Masa Bapenda dan Kejaksaan mempunyai data aslinya? Oh punya. Jadi sebelum mereka mendata itu, mereka datang ke pengusaha rumah makannya, meminta izin kepada pengusaha rumah makan pemilik untuk melakukan pendataan. Kalau enggak ya diusir lah, orang ngitung-ngitung di depan kasir kan. Itu kan setelah persoalan ini rame Mas Risang. Setelah rame. Sementara apa yang kita bahas ini kan sesuatu yang sudah berjalan sebelum-sebelumnya. Iya, jadi awalnya ini kok kecil sekali pendapatan dari restoran ini. Untuk tahun ini loh, yang data ini. Iya, tahun ini saja. Kalau ada yang komentar di status Facebook saya dan lain, kenapa baru sekarang? Dulu kenapa kok baru sekarang bermimpi? Ya karena baru ada 2 rumah makan yang sangat besar ini baru buka 1 tahun. Dan baru tahu data targetnya segitu. Baru tahu. Nah, gini Mas Dirang. Negara ini kan sebetulnya kalau dikelola dengan secara profesional, menurut orang-orang yang tahu tentang masalah HTN undang-undang kenegaraan, potensi kerugian negara yang itu menjadi hak negara ini yang kita bahas hanya 1 tahun ini kan. Tahun-tahun sebelumnya dan sebelum-sebelumnya persoalan ini kan nyaris sama dengan persoalan yang hari ini. Dan itu pun kalau memang bisa dilacak, sebetulnya dia mempunyai kewajiban untuk untuk menagih, untuk menetapkan surat ketetapan. Sebetulnya untuk tahun ini saja pihak pengusaha nggak mau. Nggak mau. Tahun ini saja. Tahun ini 2022 diminta membayar misalnya sesuai hasil checking itu 170 juta. Nggak mau. Wow, kok bisa ya? Nggak mau. Nggak mau. Kejaksaan juga belum berdaya. Belum.
Karena apa? Belum ada penetapan dari Bapenda. Hmm. Jadi Bapenda itu belum menetapkan bahwa pajak yang harus dibayar sekian. Lah, Kan gitu. tidak menetap Bapemda tidak menetapkan surat ketetapan terhutang itu wajib pajak terhutang itu. Ini kan sebetulnya menjadi bagian dari kelalaian negara. Bukan hanya pajak terhutang, untuk pajak bayar bulan April nanti, Maret nanti, itu juga belum ditetapkan. Oh, itu kan gini Mas, memang nggak boleh. Makanya, tapi kan harus ada indikator di situ. Apa namanya, kalau itu belum selesai, belum terlewati, tidak boleh mengeluarkan itu Mas Rizal. Sebetulnya itu perda dan juga aturan Penetapan itu harusnya tapping box, ketentuan tapping box, karena itu ada sanksi pidananya semua. Kalau pakai itu kan tidak perlu untuk dibahas Mas Rizal. Iya, Kan makanya kalau ada penetapan, sudah ada penetapan dari eksekutif, kejaksaan akan bertindak tegas karena sudah ada pegangannya. Sekarang ini tidak mau. Ini pernah nggak Mas Rizal mendapatkan informasi bahwa pembebanan pajak restoran itu dibebankan kepada user, atau jangan-jangan selama dia berjalan tidak dibebankan kepada user? Betulnya, sehingga mereka tidak itu bahasa tidak bersalah, sok tidak tahu, pura-pura tidak paham. Ketika mereka dipasangi tapping box, mereka sudah mengaktifkan beberapa waktu. Mereka itu sudah tahu bahwa tapping box ini linier ke BRI, ke Bapenda. Mungkin itu kelihatan kok 10% kan tinggi memang. Tinggi, eman gitu ya. Biasa eman. Itu dari kalau ngomong saya tidak tahu, kurang sosialisasi, itu bullshit. Bullshit itu. Jangan-jangan selama ini memang ada orang dalamnya yang mengkomunikasikan masalah itu selama ini. Belum tentu juga. Jadi belum bisa saya ungkapkan di sini, ada sesuatu hal. Jadi ada perhitungan tapping box diaktif, tapi tidak linier ke BRI, tapi linier ke handphonenya tanda kutip seseorang. Oh gitu. Iya. Artinya bukan negara dalam konteks ini. Bukan, di sekitaran rumah makan itu. Jangan-jangan rumah makan itu sudah bayar sesuai tipping box, tapi bayar ke orang gitu ya? Karena dibayarnya manual. Ya jangan-jangan jadinya. Bisa jadi gitu setelah ya. Sehingga sampai detik ini kenapa kok berat sekali kayaknya untuk membayar itu? Jangan-jangan itu sudah keluar. Nah, tetapi setelah dilakukan pemanggilan beberapa rumah makan oleh pihak kejaksaan ini, ternyata mereka memang membayar segitu, 10 juta. Gitu. Bisa saja 1 juta itu untuk menutupi sesuatu yang sudah terjadi, bisa saja Mas Rizal. Nah itu resiko dari itu deritanya rumah makan, kenapa tidak jujur? Kasihan juga kalau begitu. Mestinya rumah makan itu selanjutnya menurut saya ya bayarlah sesuai dengan apa yang sudah dibayarkan kepada negara, dan kalau ada orang yang meminta-minta di luar itu ya jangan. Ya, kalau mau jadi pengusaha yang jujur, tapping box sudah ada, tinggal diaktifkan. Kalau ada yang menagih di luar itu ya nggak bisa. Kecuali memang mau sedekah bagi saya. Kalau mereka jadi begini, seseorang ini bisa dijadikan ATM itu kan nggak salah kalau dia melakukan kesalahan. Ya. Kalau tapping box-nya itu sudah aktif semua, siapapun yang minta boleh diusir itu kan ya. Mas Rizal kan concern sekali dalam persoalan ini. Kalau ini ditertibkan, bahkan kalau bisa nanti ditagih pada tahun-tahun sebelumnya, maka keuangan pemerintah daerah ini akan banyak ya Mas Rizal ya. Bermiliar-miliar ya. Oh, bermiliar-miliar. Ratusan ya. Ratusannya. Ini dari restoran tok loh, targetnya tahun ini berapa? 1.270.000.000. Dari sekian banyak restoran. Sementara catering itu yang sedikit itu ditarget 1,5 miliar. Iya. Ini kan kebalik di sini. Nggak rasional ya. Nggak rasional. Disitulah kita menemukan bahwa ada yang tidak wajar di sini. Ketidakwajaran ini kok justru hari ini menjadi sebuah pertanyaan besar lagi. Kenapa kok belum selesai? Sudah dipanggil kejaksaan apalagi, dan sampai detik ini masih belum keluar surat ketetapan itu. Dan ini juga pertanyaan lagi nih. Ya. Jangan-jangan ini memang sudah ada permainan, semua ada bermain. Jadi langkah RAR ini kan bukan hanya sekedar demo tunggal, tidak sekedar itu. Kita yakin akan berdampak besar ya. Jadi kita punya gerakan-gerakan simultan banget nanti. Kita akan mendesak kejaksaan untuk membatalkan SKK dengan Bapenda, membatalkan surat kuasa khusus dengan Bapenda bahwa kejaksaan untuk menagih. Batalkan aja, tidak usah Bapenda menunggu penetapan dari Bapenda, nggak perlu. Kenapa?
Kejaksaan sendiri sudah punya perhitungannya, karena Sudah kemarin punya. perhitungan bahwa pajak yang harus dibayar sekian, sehingga Kejaksaan bisa menindaklanjuti laporan kita. Jadi kalau tidak terikat dengan Bapenda tidak mau menetapkan, tidak apa-apa, ikut dengan penyidikan hukum. Bahwa dia sudah punya perhitungan Kejaksaan, laporannya sudah ada, pengaduan masyarakat dan laporan pidananya sudah ada, sehingga tinggal menindak itu pengusaha rumah makan. Mas Rizal, Kejaksaan tidak mempunyai kapasitas untuk menghitung itu kalau bukan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk hitung-hitungan seperti BPK dan BPKP. Itu kerugian negara. Ya, makanya kalau ini mau ditindaklanjuti mestinya satu, kalau memang ada surat ketetapan bisa titik berangkatnya bisa dari situ, karena itu jelas meskipun surat ketetapan itu bisa tidak sama dengan tidak sebenar-benarnya. Tidak. Tapi kalau BPK dan juga yang lain-lain kita menghitung ini rigid Mas. Ini lebih rigid ini. Tidak harus BPK dulu. Oh, gitu. Kemarin kan sudah ada perhitungan checking. Rata-rata yang harus dibayar sekian. Kejaksaan juga ikut menandatangani. Itu ada. Bapenda juga menandatangani bahwa sekian hasil checking kita. Berarti ditemukanlah bukti awal. Terjadi ketidakwajaran. Setelah bukti awal dipanggil pemeriksaan, baru ke BPK. Oh gitu. Disuruh hitung. Ya. Makanya kalau tidak melibatkan ini, kayaknya kan nggak bisa kan. Nanti kalau sudah naik sidik, sudah ada tersangkanya. Ya. Ini Apakah menunggu itu? Jadi kita juga akan bergerak. Kita juga akan ke DPRD Bangkalan. Minggu depan ini 2 kali. Nanti Senin Kemis kita ke Dewan, karena Dewan jangan diem saja. Tapi memang jangan-jangan memang Dewan juga sudah punya tahu. hutang. Nah, kali ini yang menarik sudah masuk sudah masuk ke pelaporan oleh Mas Risa. Sudah. Mas Risa melaporkan itu bukti awal apa? Bukti awal ketidakwajaran saja. Oh gitu ya. Biar penyidik yang menyelesaikan itu ya. Iya, dan penyidik sudah menindaklanjuti dengan melakukan checking dan sudah ditemukan bukti awal memang tidak wajar. Jadi kita memberikan bukti pembayaran tahun 2021. Di situ kelihatan sudah tidak wajar. Mana ada 5 cabang hanya 10 juta. Mas Rizal, oke lah itu dalam perspektif hukumnya. Di sisi yang lain, negara ini dan pemerintah daerah ini kan sedang memacu untuk bagaimana membangkitkan perekonomian. Betul. Ya. Apakah langkah-langkah Mas Risa ini justru tidak berdampak terhadap penurunan perekonomian di Kabupaten Bangkalan? Karena pengusaha merasa dibebani oleh pajak. Tidak ya. Karena pajak restoran bukan beban pengusaha, ini beban yang beli. Oh gitu ya. Artinya Marisan, kalau ada orang bilang semacam ini jangan ngomong begitu, itu bullshit ya. Nggak usah sok jadi ikonnya Bangkalan deh. Memang kalau mereka tapi ada loh begitu tuh. Kalau mereka tutup Bangkalan sepi. Ya enggak lah, cari rumah makan yang lain. Tapi itu kalau secara umum seolah-olah kalimat itu kan memang justru memang betul keberpihakan negara ini terhadap masyarakat, baik itu pengusaha dan lainnya, kan masuk tuh rasional kan, logis itu kan. Tapi Marisan jangan lawang ini dibebankan para pembeli gitu kan. Iya. Ini loh bukan bebannya pengusaha. Ya. Kalau tidak ada yang beli, baru pajaknya sedikit. Jadi Mas Risan yakin bahwa ini bukan pengusaha bukan terbebani dengan urusan pajak kalau memang nanti ada sebuah akibat dari perekonomian ini menurun, tapi karena daya beli masyarakat yang menurun berarti. Gitu ya, berarti ya. Karena tidak beli. Maka hak itu perda ini betul-betul harus harus betul-betul dilaksanakan. Dan ini tidak berlaku di Bangkalan saja, Pak Aliman, ini seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kenapa yang lain tidak merasa dibebani? Jangan-jangan kalau gini aja, saya buat perbandingan. Jangan ngomong saya buat perbandingan. KFC buka di seluruh Indonesia kan, termasuk di Bangkalan. Apakah KFC membayar tiap bulan 36 juta merasa terbebani? Mereka sukarela membayar melalui BRI langsung. Kayak profesional ya. Profesional. Udah, daerah lain sudah pakai tipping box, jangan ngomong begitu. Berarti apa? Yang ketinggalan Bangkalan berarti. Jangan ngomong se-Indonesia. Berarti sudah banyak. Kalau mereka sudah pakai tipping box, berarti mereka sudah sadar bahwa ini bukan beban pengusaha. Daerah wisata dan macam-macamnya itu saya dengar sudah pakai itu semua. Tipping semua. Kenapa? Iya.
masyarakat yang lain, ini juga masyarakat Bangkalan yang lain atau di masyarakat yang lain ini juga harus merasakan dampaknya dari usaha itu berupa apa? Pajak. Apalagi kalau Minggu dan Sabtu atau yang lain-lain sering kita macet. Nah itu juga harusnya ada CSR ke warga sekitar. Mestinya. Seharusnya ada yang ngompori warga sekitar untuk minta CSR. Oke. Jadi untuk selanjutnya ini masih belum selesai ya? Belum. Bahwa ini akan dikawal sampai tuntas. Sampai ada penetapan pajaknya sekian, atau kalau nggak mau bayar ya sampai laporan kita jalan. Lapornya Mas Risang itu pihak-pihak terkait apa kepada wajib pajak atau Pemda? Enggak, ke wajib pajak. Hanya wajib pajak? Wajib pajak. Urusan berkembang nanti. Namanya juga laporan. Kalau melihat dari keterangan dan juga penjelasan Mas Risang, ini kan bukan hanya wajib pajak yang salah. Ada kesalahan kolektif ini sebetulnya. Bapenda itu kan hanya kesalahan kebijakan, bukan kesalahan pidana. Nggak ada unsur pidananya. Loh, siapa tahu juga ada kali. Nanti siapa tahu setelah ini diperiksa berkembang kan gitu, siapa tahu kan gitu. Nah, mestinya kedua-dua para pihak tidak bisa gitu ya. Iya, tidak bisa. Oke, Mas Risang, silakan sampaikan hal yang belum tersampaikan dari Mas Risang atau rencana-rencana yang lain yang ingin Mas Risang sampaikan kepada masyarakat. Barangkali nanti setelah Mas Risang menyampaikan itu ada banyak masyarakat yang support terhadap gerakan yang dilakukan oleh Mas Risang. Silakan Mas Risang. Jadi yang belum saya sampaikan di sini, kita dalam minggu depan menjelang puasa ini kita akan melakukan 2 kali gerakan lagi. Satu, meminta dipertemukan, kita Rarni minta dipertemukan dengan pengusaha rumah makan, dengan Satpol PP, dengan Bapenda juga meminta ketegasan untuk penetapan. Kalau mau ada tawar-menawar silahkan tawar-menawar di situ. Kedua, kalau tidak ada penetapan dalam 1 minggu ke depan, saya mendesak kejaksaan untuk mencabut itu surat kuasa khusus sehingga kejaksaan bisa bergerak berdasarkan laporan kami. Yang ketiga, kalau ini 1 minggu ke depan tetap tidak ada gerakan, RAR akan berkampanye keliling Bangkalan setiap hari memasukkan selebaran ke rumah makan di Bangkalan untuk tidak bayar pajak. Kenapa? Gitu ya, akhirnya. Ya, kenapa? Karena ada rumah makan yang boleh tidak bayar pajak dan ada yang boleh bayar seikhlasnya. Sehingga kita akan berkampanye bahwa seluruh perlakuan itu harus sama ke seluruh rumah makan di Bangkalan. Itu namanya kalau gerakan untuk tidak bayar pajak itu namanya disobedient. Apa ya? Disobedient. Iya. Jadi tidak bayar pajak karena tidak sama rata. Ya. Penetapan pajaknya tidak sama rata. Itu ya Mas Risang ya. Ya, siap. Pemirsa, itu agenda-agenda RAR selanjutnya dalam rangka mengawal terhadap bagaimana pajak daerah itu betul-betul bisa dirasakan dan juga dinikmati masyarakat Bangkalan, mendesak para pihak-pihak terkait untuk bagaimana pembayaran pajak restoran khususnya dan pajak-pajak yang lain untuk nunggu waktu selanjutnya Bang Sang ya. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa urusan perpajakan dan distribusi daerah ini diyakini banyak yang bocor. Banyak yang Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.